Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada, kita sekarang sudah sampai di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini ada satu kewajiban bagi setiap umat Islam yang harus dilakukan. Kewajiban itu adalah puasa Ramadan. Dalam melaksanakan puasa Ramadan, ada syarat, ada rukun, ada sunnah, dan ada pula hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa dalam versi kitab Syarah Safinatun Najah atau kitab Kasyifatus Sajah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasol suci. Isine fasol arkanuhu utawi pira-pira rukune poso. Iku salah satu asya'a ana telu pira-pira warna. Utawi kang pertama, niatun iku niat. Waktune niat lailan ing dalem wektu wengi. Iku liyamin kaduwe saben-saben dina fil fardi ing dalem poso fardu. Yang kedua dari rukunnya puasa yaitu watar kumuftirin lan iku ninggal perkara kang batalaken poso. Tingkae wong sing ninggalno perkara kang batalaken poso, zakiron hale wong kang iling, mukhtaron tur hale karepe dhewe, wa rajahilin tur hale ora wong kang bodho, makzurin kang den anggap udzur. Rukun puasa yang ketiga yaitu poso imun lan iku anane wong kang poso. Dari keterangan tersebut sudah kita pahami bahwasanya ada 3 rukun yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Rukun yang pertama yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yaitu adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah menyengaja melaksanakan sesuatu. Jadi ketika kita niat untuk puasa, maka kita menyengaja untuk melaksanakan puasa. Ketika kita niat untuk melaksanakan sholat, maka kita menyengaja untuk melaksanakan sholat. Niat yang perlu kita ketahui, yang harus kita laksanakan bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Melafazkan niat dalam hati hukumnya wajib, sedangkan melafazkan niat di lisan itu hukumnya sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya niat tidak harus berbahasa Arab, tapi niat bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, Cina, India, Inggris, Tiongkok, Jepang, Thailand, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita paham dan tahu maksud dan tujuan yang telah kita niatkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya untuk niat puasa Ramadan itu harus dilaksanakan di malam hari. Jadi niat puasa Ramadan, niat puasa wajib bisa dilaksanakan setelah melaksanakan berbuka puasa hingga menjelang subuh. Apabila niat dilaksanakan pagi hari, maka itu tidak cukup,
dan bisa dikatakan puasanya tidak sah. Apakah boleh niat puasa itu dilaksanakan di pagi hari? Boleh. Niat puasa bisa dilaksanakan di pagi hari asalkan dia melaksanakan puasa sunnah, dengan syarat orang tersebut masih belum melaksanakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, masih belum makan dan masih belum minum. Dia bisa melaksanakan niat puasa sunnah dan mengerjakan puasanya. Seperti itu. Itu adalah rukun puasa yang pertama. Untuk rukun puasa yang kedua, yaitu orang yang berpuasa harus meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke lubang tubuh. Yang kedua, memasukkan segala sesuatu kepada kepala. Jadi untuk orang yang puasa tidak diperbolehkan memasukkan apapun ke dalam lubang-lubang tubuh ataupun ke dalam kepala, baik itu memasukkan uang, koin, intan, permata, kayu, bambu, pohon, rumah, TV dan lain sebagainya, kecuali yang dimasukkan itu adalah oksigen. Untuk hal yang dapat membatalkan puasa yang nomor 3, yaitu memasukkan obat dari kubul atau dubur. Kalau tidak paham kubul atau dubur, memasukkan obat dari alat kelamin dan dari anus. Bagaimana hukumnya kalau orang yang suntik? Apakah batal? Tidak. Hukumnya puasanya tetap sah karena obat dimasukkan bukan melalui lubang, tapi melalui daging. Seperti itu. Itu adalah hal yang dapat membatalkan puasa yang ketiga. Untuk yang keempat, yaitu muntah dengan sengaja. Orang tersebut sudah tahu apabila dia melihat hal tersebut akan muntah. Kemudian orang itu tetap melihatnya sehingga dia muntah. Itu dapat membatalkan puasa. Atau muntah tersebut dikarenakan tenggorokannya dimasukkan jari-jari, akhirnya dia muntah, itu dapat membatalkan puasa. Untuk yang membatalkan puasa yang kelima, yaitu orang yang bersenggama di siang hari. Kalau di malam hari terserah berapapun. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah bersenggama di pagi hari. Jadi bagi orang yang melaksanakan puasa tidak diperbolehkan bersenggama dengan istrinya di pagi hari. Itu yang kelima. Sedangkan yang keenam, hal yang dapat membatalkan puasa bagi mereka yang berpuasa adalah keluarnya sperma. Keluarnya sperma bisa dikarenakan membayangkan sesuatu yang dapat merangsang syahwat sehingga dapat menimbulkan keluarnya sperma. Bisa karena dipaksa dengan melaksanakan onani. Kemudian bisa karena melihat konten 18 plus dan plus. Oh my god! Wow! Kemudian bisa juga karena membayangkan atau melihat orang lain dan sebagainya. Namun keluarnya sperma tidak membatalkan puasa apabila saat tidur. Dalam istilahnya ihtilam, yaitu mimpi basah. Itu tidak dapat membatalkan puasa. Untuk yang ketujuh, yang dapat membatalkan puasa adalah haid. Kemudian yang kedelapan adalah nifas. Dua hal ini hanya bisa terjadi pada perempuan.
apabila ada laki-laki yang bisa haid atau bisa nifas, maka silahkan dipegang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa alat kelaminnya. Untuk yang kesembilan, apabila orang tersebut berpuasa kemudian dia gila, maka puasanya otomatis akan batal. Di pagi hari dia melaksanakan puasa, di siang hari dia terjatuh kemudian dia gila, maka puasanya secara otomatis akan menjadi batal. Yang terakhir yang ke-10 yaitu adalah orang murtad. Orang yang murtad tidak sah hukumnya ketika melaksanakan puasa, karena syarat bisa melaksanakan puasa yang pertama adalah Islam. Seperti itu. Orang yang mencegah dirinya agar tidak melaksanakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa harus dalam keadaan ingat, kemudian dia bukan orang yang bodoh, kemudian tidak terpaksa. Dan apabila orang tersebut lupa kemudian dia makan, dia lupa bahwasanya ketika dia puasa, dia bangun tidur kemudian dia langsung minum, makan, setelah makan dia ingat bahwasanya dia puasa, apakah yang terjadi? Maka puasanya tidak batal, dia bisa terus melaksanakan puasanya. Itu adalah rukun puasa yang kedua, menjauhi dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam keadaan ingat, dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan, kemudian bukan orang yang bodoh. Kemudian yang terakhir, yang rukun puasa yang nomor 3, yaitu adanya orang yang melaksanakan puasa atau subjeknya. Percuma dong kalau ketika kita puasa namun kita niat menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi kitanya nggak puasa, kan lucu. Apa sih gunanya melaksanakan niat menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tapi kita nggak puasa? Jadi 3 hal inilah yang harus kita laksanakan ketika melaksanakan puasa, terutama puasa wajib. Niat di malam hari ketika melaksanakan puasa fardu dengan melafazkan niat dalam hati dan bebas menggunakan bahasa apapun. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dalam kondisi ingat, kemudian dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan, kemudian bukan orang yang bodoh. Yang terakhir, rukun puasa yang harus dilaksanakan yaitu kita harus melaksanakan puasanya. Kita merupakan subjek atau orang yang berpuasa. Marilah kita di bulan ini, pada kesempatan bulan ini, pada tahun ini, memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena belum tentu kesempatan ini akan datang kembali kepada diri kita. Umur tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja setelah lebaran ataupun kapan kita akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita ambil kesempatan ini sebaik mungkin untuk menimba dan mengais yang namanya pahala sebagai modal dan bekal untuk kita kembali kepadanya dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan kembali, sehingga kita bisa menambah amal ibadah kita kepada Allah dan mendekatkan diri serta memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita kaji bersama bisa bermanfaat ke depannya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.